Di sebuah kota kecil bernama Cilegon, tinggal seorang wanita bernama Anissa, berusia 30 tahun. Ia adalah istri dari seorang pekerja pabrik bernama Budi, yang dikenal oleh tetangga sekitar sebagai sosok yang kuat dan dapat diandalkan, seperti motor bebek tua yang tak pernah mogok meskipun usianya sudah tua. Mereka tinggal bersama putra sematawayangnya, Dika, di sebuah apartemen mungil di pinggiran kota Serang. Suasananya sederhana namun penuh kehangatan. Apartemen itu dipenuhi wallpaper bermotif bunga, sofa yang berderit setiap kali didudukinya, dan televisi yang selalu menayangkan sinetron penuh drama dari layar kaca. Begitulah hari-hari mereka berlalu, biasa saja, hingga suatu hari telepon berdering. Ibu Anissa, yang bernama Ratna, menelepon tanpa basa-basi seperti biasa. "Anis, nak, rumahku sedang direnovasi. Debu dan suara tukang berisik terus. Aku bakal tinggal sama kalian, mungkin seminggu atau 2 minggu. Gimana?" tanya Ratna dengan nada santai tapi tegas. Anissa cuma bisa menghela napas panjang. Siapa yang bisa menolak ibu sendiri? Sementara Budi yang sedang duduk di sofa cuma mengeluarkan desahan berat. Ia tahu peringatan itu seperti angin panas dari padang pasir, keras kepala dan tak bisa diajak kompromi. Keesokan harinya, Ratna datang membawa sebuah koper tua beroda yang berbau naftalin dan parfum mahal tapi kuno. Di tangan kirinya, sebuah botol sambal ulek Homemade ukuran 3 liter, sedangkan di tangan kanannya, ia membawa pemutar musik jadul. Begitu masuk, ia langsung memutar lagu-lagu dangdut koplo dengan volume maksimal, memenuhi seluruh ruangan dengan suara-suara Rhoma Irama. Budi yang duduk di sofa langsung mengerutkan dahi. "Ratna, volumenya dikit dong, Dika mau tidur," pinta Budi pelan. "Aduh, Bud, jangan cemberut. Hidup itu harus ada musiknya," jawab Ratna sambil meletakkan koper di tengah ruang tamu dan mengedipkan mata nakal ke Budi. Ratna memang sosok yang sulit dilupakan. Meskipun usianya baru 45 tahun, ia tampak jauh lebih muda. Tubuhnya atletis, dengan potongan rambut bob yang rapi, bibir selalu dipoles lipstik merah menyala, dan sering memakai jeans ketat atau dress bermotif bunga yang cerah. Kedatangan Ratna membuat apartemen mungil itu terasa sesak, penuh semangat tapi juga sedikit riuh. Hari-hari awal terasa penuh ketegangan. Ratna mengambil alih ruang tamu sebagai tempat tidurnya dengan kasur lipat dan juga menguasai dapur. Setiap hari ia memasak beragam masakan yang aromanya menggoda, dari nasi uduk sampai sambal terasi yang menguar sampai ke lorong apartemen. Kadang ia memaksa Budi untuk memperbaiki keran yang katanya berdengung seperti air terjun kecil. Budi mengeluh, tapi Ratna berdiri di depan sambil mengedipkan mata. "Bud, laki-laki, ya harus bisa kayak gitu dong." Budi jadi merah padam, malu tapi juga kesal. Dika, si kecil, justru sangat senang dengan kehadiran neneknya. Ratna sering memberinya permen dan membiarkannya main tablet lebih lama dari biasanya. Ia tahu betul cara mendekati setiap anggota keluarga. Pada hari ketiga, Ratna tiba-tiba menyanyikan lagu dangdut sambil mengajak Anissa keluar. "Anis, ayo kita jalan-jalan, sudah lama kita nggak keluar berdua." "Mau kemana?" "Karaoke, yuk." Anissa mengangkat alis. "Karaoke? Serius, Ma?" "Iya dong. Nanti Budi urus Dika. Kita nyanyi-nyanyi santai, rileks." Anissa mengenakan dress paling mencolok yang biasanya ia simpan untuk malam tahun baru. Mereka berdua melangkah ke sebuah kafe karaoke kecil yang ramai dengan lagu-lagu dangdut dan campur sari. Budi, walau sempat menggerutu, tapi matanya menyimpan kilauan rasa penasaran. Malam itu penuh tawa, nyanyian, dan tarian. Ratna tampil memukau dengan dress bunga warna-warni yang membalut tubuhnya dengan pas, bibir merah menyala, dan pandangan yang menggoda.
Saat kembali ke apartemen lewat tengah malam, Anissa tertawa sambil berjuang membuka pintu dengan kunci, sementara Ratna hampir terjatuh karena dress tipisnya yang hampir transparan menyentuh tubuh Anissa. Di sofa, Budi tertidur pulas dengan kepala terbenam di bantal. "Bud, kenapa nggak tidur?" tanya Anissa sambil duduk di sampingnya. Ratna duduk di sisi lain dengan senyum lebar. Budi terlihat bingung, terperangah melihat dua wanita di sekelilingnya yang ceria dan hidup, sementara dia sendiri lelah dan biasa-biasa saja. Anissa tanpa pikir panjang mendekat, dan Ratna meletakkan tangan hangat di bahunya. "Untuk keluarga, Bud. Jangan malu-malu, ya," bisik mereka berdua. Tawa kecil dan bisikan-bisikan mesra terdengar di ruang tamu yang remang itu. Tapi akhirnya mereka bertiga tertidur berdekatan, Ratna dan Anissa di kanan kiri Budi. Pagi harinya, kepala Anissa masih berdengung, tapi ia merasa segar. Di dapur, Budi tampak pucat sambil memegang obat. "Anis, kemarin itu apa sih?" tanyanya dengan suara pelan dan berusaha tenang. "Ah, Bud, kita cuma bersenang-senang." "Untuk keluarga," jawab Anissa santai sambil mengangkat bahu. Budi hampir tersedak, tapi Anissa hanya tersenyum. Ratna masuk dengan ceria, menyanyikan lagu dangdut sambil meletakkan sepiring nasi uduk di meja. "Yuk, Bud, makan dulu. Nanti kita jalan-jalan lagi, beli baju baru. Hidup cuma sekali, harus dinikmati," katanya sambil mengedipkan mata. Budi menatap wajah cerah Ratna, sedikit memerah. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tak pernah Anissa lihat sebelumnya. Dan ia tahu, petualangan ini baru saja dimulai. Hari itu, Anissa membawa keluarganya ke Cilegon Town Square, sebuah pusat perbelanjaan kecil yang ramai di jantung kota. Ia merasa seperti pemeran utama dalam film drama komedi lokal yang penuh warna. Budi berjalan di sampingnya, diam dan termenung. Dalam sorot matanya, Anissa menangkap campuran antara keterkejutan dan rasa ingin tahu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengenal Budi seperti mengenal ujung jarinya sendiri, seorang pria sederhana yang kini seolah terbangun oleh sesuatu yang baru dan aneh dalam dirinya, sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum mengerti. Ratna berjalan di sisi lain, dengan senyum lebar dan percaya diri yang menular. Jeans ketat yang membentuk lekuk kakinya, ditambah blus warna-warni bertuliskan "hidup itu untuk dinikmati" membuatnya tampak seperti bintang sinetron. Dika mulai rewel saat melewati area permainan anak-anak, meminta untuk masuk ke zona hiburan yang penuh dengan badut dan balon. Anissa dan Ratna segera menyetujuinya, sementara Budi hanya mengangguk pelan, tampak seperti anak kecil yang ikut bermain bersama para ibu-ibu. Mereka masuk ke sebuah toko pakaian wanita yang besar. Para penjaga toko asyik mengobrol di kasir, sementara Anissa langsung menyelam kerak-kerak gaun warna-warni. Di sisi lain, Ratna dengan penuh tipu daya menarik Budi ke bagian lingerie. Budi menelan ludah keras, wajahnya berubah merah seperti tomat matang. "Bud, menurut kamu aku cocok nggak nih?" tanya Ratna sambil memegang sebuah neglige merah terang, kainnya tipis sampai bisa terlihat siluet tubuhnya yang atletis. Anissa menahan napas, merasakan hawa panas yang samar menyusup ke kulitnya, sementara Budi berusaha memalingkan muka tapi matanya seperti terpaku di kain itu. "Yah, okelah," gumam Budi pelan, suaranya bergetar. Ratna menirukan dengan gaya genit, "Kalau begitu, aku coba ya. Kamu di sini aja, nilai ya." Ratna masuk ke ruang ganti yang tirainya hampir transparan, meninggalkan Budi dan Anissa di luar. Anissa pura-pura memilih gaun lain, tapi matanya terus mengintip ke arah tirai. Budi berdiri kaku seperti patung, berusaha terlihat santai, tapi jantungnya berdetak kencang. Anissa tahu ini saatnya. "Bud,
Ayo lihat apa yang Ratna pilih, bisiknya sambil mendorong punggung Budi pelan ke ruang ganti. Budi tanpa perlawanan masuk ke dalam, dan tirai menggulung suara mereka menjadi bisikan-bisikan mesra dan tawa kecil. Anissa mengikuti dan menutup tirai dengan perlahan. Dalam ruang kecil itu, aroma parfum dan kain baru memenuhi udara. Tatapan mata Budi berlari-lari antara Ratna yang mengenakan neglige merah dan tubuhnya sendiri yang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ratna menggoda. Nah, gimana? Nilai aku jujur, ya. Anissa merapat dari belakang, menyentuh bahunya, menyeringai. Bud, kamu sudah kalah dalam permainan ini, bisiknya lembut. Budi terperangah, matanya berkeliling mencari jalan keluar, tapi tubuhnya seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Suasana menjadi seperti permainan petak umpet dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Keluar dari ruang ganti, mereka berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Budi tampak seperti habis lari maraton, sementara Anissa dan Ratna membahas apakah akan membeli neglige itu atau tidak. Untungnya, untuk melegakan hati Budi, mereka memutuskan tidak jadi membeli. Namun, kisah itu belum selesai. Ketika melewati sebuah photobooth di pojok toko, Anissa tak bisa menahan diri. Ayo kita foto-foto buat Dika, ajaknya, meskipun ia tahu Dika tidak terlalu peduli. Ratna langsung mendukung. Iya, mari kita tambah album keluarga. Budi, yang tak sempat menolak, terjebak di antara dua wanita bersemangat itu di dalam bilik kecil penuh bau plastik dan aroma kolon murah. Budi, senyum dong, sayang, bisik Anissa sambil merapat ke tubuhnya dan tangan yang perlahan menyusuri lengannya. Ratna menambahkan dengan suara nakal, biar seru, ya, Bud. Tangan-tangan mereka mulai mencuri sentuhan ringan dan geli. Kamera pun berbunyi, menangkap ekspresi kaku sekaligus geli Budi yang tak bisa berbuat apa-apa. Ia terjepit di antara dua wanita, bingung tapi anehnya menikmati. Foto-foto itu tentu saja bukan untuk album keluarga biasa. Ratna memandangnya dan tertawa. Bud, kok kamu serius banget? Kayak foto paspor aja. Anissa ikut tertawa, menyimpan foto itu sebagai rahasia kecil kami. Setelah itu, mereka menjemput Dika dari zona permainan, yang wajahnya merah karena terlalu banyak lompat di Bouncy Castle dan menceritakan petualangannya bersama badut anjing. Budi berjalan diam, mencerna kejadian hari itu. Anissa tahu dalam matanya sudah tidak ada keterkejutan, hanya ada antusiasme. Ia sudah masuk ke dalam permainan mereka dan tampaknya menyukainya. Anissa mencium pipinya, jangan bosan ya, sayang. Nanti malam kita istirahat. Tapi mereka semua tahu, itu bukan istirahat biasa. Sesampainya di apartemen, mereka membawa banyak kantong belanja yang lebih dari sekadar pakaian. Budi masih tampak sedikit kaget dengan kejadian dalam photobooth, mengangkat kantong tanpa bicara, sementara Anissa dan Ratna sibuk menentukan mau pesan makan malam apa. Dika, yang kelelahan, tertidur di kursi belakang mobil. Aroma masakan gorengan menyambut mereka begitu masuk pintu. Ratna, dengan gaya khasnya, berkata, pizza itu pizza, tapi tanpa makanan asli kita nggak bisa hidup. Dia tersenyum nakal sambil menyerahkan piring berisi guacamole ke Budi. Nah, Bud, kangen sama aku, kan? Bisiknya. Budi hampir tersedak minuman, dan Anissa memandang mereka dengan senyum penuh arti. Makan malam itu penuh tawa dan cerita. Dika dengan semangat bercerita tentang para animator badut, Ratna menuang jus dari botol besar, dan Anissa sesekali mengedipkan mata ke Budi yang tampak tegang tapi bahagia. Setelah Dika tertidur, Budi mengira akan mendapatkan waktu istirahat, tapi Anissa dan Ratna punya rencana lain. Budi, yuk pijat-pijatan, ajak Anissa dengan senyum polos. Capek berdiri seharian, kan? Ratna menambahkan, santai, Bud. Ini buat keluarga.
Nada suara mereka membuat Budi langsung paham, ini bukan pijat biasa. Budi berbaring di ranjang, masih setengah percaya ini bukan lelucon. Tapi saat tangan lembut Anissa dan tangan hangat Ratna mulai bergerak di pundak dan dadanya, ia menyadari tidak ada jalan mundur. Tawa kecil dan bisikan menggema di kamar mungil itu, malam berubah menjadi maraton penuh kehangatan dan gairah yang tak terduga. Budi bingung tapi terpikat, tubuhnya terjebak antara dua wanita yang berbeda namun sama-sama memikat. Saat fajar menyingsing, mereka tertidur berpelukan dengan Budi di tengah, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Anissa menatap langit-langit kamar, bergumam dalam hati, ini baru permulaan. Apa yang kami jalani ini, aneh tapi menyenangkan. Aroma kopi dan nasi uduk menyambut pagi berikutnya. Dika ceria bermain dengan dinosaurus baru, sementara Budi menggosok matanya, merasa seperti habis ditabrak truk. Anissa tahu, Budi mulai menyukai permainan ini. Ia tersenyum dalam hati, siap menghadapi apapun yang akan datang. Tapi di balik semua itu, ada rahasia yang mulai mengintip di balik senyum Ratna, sebuah misteri yang akan mengubah segalanya. Dan saat Ratna mengemas kopernya setelah renovasi rumah selesai, meninggalkan selai jambu sebagai kenang-kenangan, Anissa tahu ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Namun, saat Ratna datang lagi di sebuah acara barbeque di halaman belakang apartemen, mengenakan dress musim panas yang cerah dan potongan rambut bob yang selalu membuat Budi terpana, senyum nakal itu kembali muncul. Nah, Bud, kangen sama aku, kan? Bisiknya sambil mengedipkan mata, dan dalam sekejap, percikan api lama menyala kembali. Apa rahasia Ratna yang sebenarnya? Apa yang akan terjadi pada Budi, Anissa, dan Dika di babak selanjutnya? Malam itu berakhir dengan tawa, tapi juga janji misterius yang menggantung. Matahari sore mulai merunduk di balik gunung kecil yang mengelilingi kota Cilegon, saat Anissa menatap keluar jendela apartemen mereka yang sederhana tapi penuh kenangan. Angin membawa aroma laut yang segar bercampur dengan bau kue bakar dari penjual kaki lima di bawah. Suasana damai itu kontras dengan kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. Ratna, ibunya, baru saja meninggalkan rumah setelah renovasi selesai, tapi jejaknya masih terasa kuat di setiap sudut ruangan. Anissa berdiri di depan cermin kamar, memperhatikan dirinya sendiri dengan seksama. Hari itu ia mengenakan blus putih tipis yang membentuk lekuk bahu dan lengan rampingnya, dipadukan dengan rok batik warna coklat gelap yang jatuh pas di bawah lutut. Sepasang sepatu hak rendah berwarna coklat muda melengkapi penampilannya, memberi kesan anggun tapi tetap sederhana. Gelang emas tipis melingkar di pergelangan tangan kirinya, memantulkan cahaya lampu yang redup. Sedikit lipstik merah muda menyempurnakan riasannya, memberikan sentuhan sensual yang lembut tanpa berlebihan. Anissa tahu, penampilannya itu membuatnya merasa kuat, siap menghadapi hari-hari yang penuh kejutan. Suara ketukan di pintu membuatnya terkejut. Anis, boleh masuk? Suara Ratna terdengar dari balik pintu. Anissa tersenyum lebar dan membukakan pintu. Ratna masuk dengan langkah ringan, mengenakan dress bermotif bunga warna-warni yang jatuh pas mengikuti lekuk tubuhnya yang atletis. Potongan rambut bobnya yang selalu rapi menambah kesan muda dan energik. Bibir merah menyala yang selalu jadi ciri khasnya kini tersenyum nakal, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Kamu siap untuk acara malam ini? Tanya Ratna sambil mengedipkan mata. Anissa mengernyit sedikit. Acara apa, MA? Aku kan sudah bilang hari ini aku cuma mau santai di rumah. Ratna tertawa kecil, santai itu penting, tapi hidup juga harus ada bumbu. Nak, kadang kita butuh keluar dari zona nyaman. Tiba-tiba ponsel Anissa berbunyi. Pesan masuk dari Budi, baru saja pulang dari kerja. Ada yang mau aku ceritain nanti malam. Anissa merasa jantungnya berdegup kencang. Apalagi yang sedang terjadi? Malam itu, setelah Dika tertidur,
suasana di ruang tamu berubah menjadi berbeda. Lampu remang-remang dan aroma dupa melati memenuhi ruangan. Ratna duduk di sofa dengan santai, mengenakan kaos tipis berwarna merah marun yang sedikit membalut tubuhnya tanpa terlalu memperlihatkan, dipadukan dengan celana jeans ketat berwarna hitam yang menonjolkan kaki jenjangnya. Anissa berdiri di dekat jendela, mengenakan gaun malam hitam sederhana yang jatuh lembut di tubuhnya, dengan sepatu hak tinggi warna hitam berkilau yang membuatnya terlihat anggun dan misterius. Budi masuk dari dapur membawa segelas teh hangat. Tatapan matanya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, campuran antara penasaran dan sedikit gugup. Ia duduk di antara dua wanita yang kini bukan hanya ibu dan istri, tapi juga mitra dalam sebuah permainan yang rumit dan menggairahkan. Anis, Ma, aku harus jujur, kata Budi pelan, selama beberapa minggu terakhir, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku ingin kita bicara terbuka. Ratna tersenyum penuh arti. Bud, kamu sudah mulai mengerti, kan? Ini bukan soal biasa. Ini soal bagaimana kita menemukan warna baru dalam hidup yang kadang kita takut untuk melangkah. Anissa mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus jujur satu sama lain, supaya semuanya berjalan baik. Percakapan itu berlanjut, membuka lapisan-lapisan perasaan yang selama ini tersembunyi. Mereka berbagi tawa, keraguan, dan harapan. Namun, di balik semua itu, ada bayangan gelap yang mulai mengintip dari sudut ruangan, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Tiba-tiba ponsel Ratna bergetar. Ia melihat pesan masuk dan wajahnya berubah. Maaf, aku harus pergi sebentar, katanya sambil berdiri dan berjalan ke pintu. Anissa dan Budi saling bertatapan, rasa penasaran menguasai mereka. Ratna keluar dan menuruni tangga apartemen dengan langkah cepat. Di ujung gang, seorang pria berdiri menunggu dengan wajah serius. Mereka berbicara dengan suara rendah, penuh rahasia yang tak bisa didengar oleh siapapun kecuali angin malam. Ketika Ratna kembali, wajahnya tak lagi ceria. Ada sesuatu yang berat di matanya. Ada hal yang harus kalian tahu, katanya dengan suara bergetar, tapi bukan malam ini. Anissa menggenggam tangan Budi erat-erat. Apa maksudnya? Ma, Ratna menghela napas panjang. Kita baru mulai membuka pintu ke dunia yang berbeda. Dan pintu itu belum siap untuk ditutup. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung di udara. Di balik tawa dan kehangatan, ada rahasia besar yang menanti untuk diungkap. Sebuah misteri yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Apakah Anissa dan Budi siap menghadapi apa yang akan datang? Dan apa sebenarnya rahasia yang dibawa Ratna dari masa lalunya? Semua pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban yang hanya akan terungkap di babak berikutnya. Senja mulai merangkak turun menyelimuti kota Cilegon dengan warna jingga keemasan yang hangat. Di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, Anissa duduk sambil menyesap kopi tubruk hangat, matanya menatap kosong ke arah jalan yang mulai ramai oleh lalu lalang kendaraan. Di sebelahnya, Ratna duduk santai, mengenakan blus bermotif batik yang dipadukan dengan celana jeans ketat, rambut bobnya yang rapi tertiup angin sore. Di pergelangan tangannya, gelang perak berkilauan lembut, menambah kesan anggun sekaligus misterius. Anis, kamu tahu, hidup ini seperti kopi ini, kata Ratna sambil mengaduk gula dengan santai. Pahit, manis, kadang asam, tapi selalu punya rasa yang bikin ketagihan. Anissa tersenyum tipis, kalau begitu, aku mulai ketagihan, Ma. Tapi kenapa rasanya sekarang semua jadi rumit? Ratna tertawa kecil, itu tandanya kamu mulai dewasa, Nak. Kadang kita harus melewati jalan berliku sebelum menemukan tujuan. Di meja sebelah, Budi tengah asyik bermain dengan Dika yang sedang tertawa riang sambil menggoyang-goyangkan mainan dinosaurusnya. Budi mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang sedikit kusut,
Wajahnya masih memancarkan kelelahan setelah seharian bekerja di pabrik. Namun, ada cahaya baru di matanya, sebuah semangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Malamnya, di apartemen mungil mereka, suasana berubah menjadi lebih intim dan penuh gairah. Anissa mengenakan dress satin merah marun yang memeluk tubuhnya dengan pas, memperlihatkan lekuk pinggang dan bahunya yang halus. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna emas menambah aura glamor tanpa berlebihan. Rambutnya yang hitam mengilap terurai lembut di bahu, dengan sedikit sentuhan parfum melati yang harum tapi tidak menyengat. Ratna muncul mengenakan blus berwarna hitam transparan tipis yang dipadukan dengan rok pensil panjang warna merah tua. Bibirnya yang merah menyala dan tatapan matanya yang tajam membuatnya terlihat seperti ratu malam yang menguasai ruangan. Gelang-gelang emas berkilauan melingkar di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, menambah kesan sensual namun tetap elegan budi, duduk di sofa dengan celana panjang hitam dan kaos putih polos, menatap kedua wanita yang kini berdiri di depannya dengan campuran kekaguman dan kebingungan. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi ada energi yang mengalir deras, membakar setiap detik yang berlalu. "Bud, malam ini kita akan bermain lebih dalam," bisik Anissa sambil melangkah mendekat, tangan lembutnya menyentuh bahu Budi. Ratna ikut menyusul, membelai rambut Budi dengan sentuhan penuh kasih sayang dan sedikit godaan. Malam itu menjadi sebuah simfoni bisikan, tawa kecil, dan sentuhan hangat yang mengisi setiap sudut ruangan. Sofa yang berderit menjadi saksi bisu dari cerita baru yang mereka tulis bersama. Cerita yang penuh gairah, kasih sayang, dan juga misteri. Namun, di balik kehangatan itu, Anissa merasakan sesuatu yang aneh. Ada bayangan samar yang terus mengintip dari balik jendela, sebuah sosok yang tak dikenalnya. Ia merinding, tapi memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, takut merusak momen yang sedang mereka nikmati. Keesokan harinya, pagi terasa berbeda. Dika terbangun dengan semangat luar biasa, bercerita tentang mimpi-mimpinya yang penuh warna-warni dan petualangan. Anissa dan Budi saling bertukar pandang, merasakan ikatan yang semakin kuat. Namun, Ratna tampak lebih serius, matanya sering menatap jauh keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Di balik senyum dan tawa, rahasia Ratna mulai terkuak sedikit demi sedikit. Ia menerima sebuah surat misterius yang membuat wajahnya berubah. Surat itu bertuliskan alamat lama di Jakarta Selatan dan beberapa kalimat samar tentang masa lalu yang belum selesai. Anissa, yang penasaran, bertanya, "Ma, ada apa?" "Surat dari siapa itu?" Ratna hanya tersenyum tipis. "Nanti kamu tahu, Nak. Kadang masa lalu datang menghampiri saat kita paling tidak siap." Malam itu, ketika semua sudah tidur, Ratna membuka koper tua yang selama ini disimpannya dengan rapi. Di dalamnya, ada foto-foto lama, catatan, dan sebuah kotak kecil berisi barang-barang yang mengingatkannya pada masa muda penuh rahasia. Anissa mengintip dari balik pintu kamar, merasa ada sesuatu yang besar sedang mengintai di balik masa lalu ibunya. Apa rahasia yang selama ini disembunyikan Ratna? Dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan mereka yang baru saja menemukan warna baru? Di luar, angin malam berhembus pelan membawa bisikan-bisikan yang tak bisa didengar oleh siapapun kecuali hati yang terbuka. Misteri itu belum selesai, dan petualangan mereka baru saja dimulai. Malam di Cilegon terasa lebih hangat dari biasanya, meski udara mulai terasa lembab dan berat. Di sebuah kamar tidur yang sederhana, Anissa duduk termenung di tepi ranjang, dengan mata yang masih berkilauan oleh cahaya lampu meja yang redup. Ia mengenakan piyama sutra berwarna krem yang jatuh lembut di tubuhnya, memperlihatkan lekuk halus bahu dan punggungnya tanpa berlebihan, menimbulkan aura sensual yang anggun. Rambut hitamnya dibiarkan terurai, sedikit berantakan karena kelelahan, tapi tetap memancarkan pesona alami. Di seberang kamar, Ratna berdiri di depan lemari tua, membuka sebuah laci rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam yang sudah agak pudar. Tangannya bergetar sedikit saat membuka segel,
dan wajahnya berubah serius. Surat itu berisi pesan dari masa lalu, peringatan, janji, dan rahasia yang telah lama terkubur. Anissa berdiri mendekat, mencoba membaca dari balik bahu Ratna. Apa itu, Ma? Kenapa kamu terlihat gelisah? Ratna menghela napas panjang, menatap putrinya dengan mata yang penuh beban. Ini, Anis, adalah bagian dari hidupku yang selama ini aku sembunyikan. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan sebelum semuanya terlambat. Di ruang tamu, Budi duduk terpaku, memegang gelas kopi yang mulai dingin. Ia mengenakan kemeja kasual warna biru tua yang sedikit kusut, dan celana panjang kain berwarna abu-abu. Wajahnya menunjukkan campuran antara bingung dan waspada. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Tak lama kemudian, Ratna mengajak mereka berdua duduk bersama. Ia mulai menceritakan kisah lama yang penuh liku, tentang seorang pria bernama Haris, mantan kekasihnya dari Jakarta Selatan, yang tiba-tiba muncul kembali dengan membawa masalah yang belum selesai. Ada hutang lama, janji yang terabaikan, dan ancaman yang mengintai dari masa lalu. Anissa dan Budi saling berpandangan, merasakan ketegangan yang perlahan merayap masuk ke dalam kehidupan mereka yang baru saja mulai menemukan warna baru. Ratna menatap keduanya dengan mata yang berkilauan. Aku butuh kalian berdua untuk percaya dan mendukung aku. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kita semua. Tiba-tiba, ponsel Ratna bergetar keras. Ia melihat layar dan wajahnya berubah tegang. Ini dia, katanya singkat, Haris sudah datang ke Cilegon. Malam ini, Anissa merasa jantungnya berdegup keras. Apa yang akan terjadi sekarang, Ma? Tanyanya dengan suara gemetar. Ratna mengangkat bahu. Aku tidak tahu, Nak. Tapi aku tahu satu hal. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, membasahi jalanan yang sepi. Suara gemericik air menambah suasana mencekam yang mengelilingi apartemen kecil itu. Lampu jalan yang berkelap-kelip seperti menari-nari di bawah rintik hujan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu berulang, semakin keras dan penuh tekanan. Budi berdiri, berjalan pelan menuju pintu dengan hati-hati. Anissa dan Ratna mengikuti dari belakang, napas mereka memburu. Ketika pintu terbuka, sosok pria tinggi dengan jaket kulit hitam berdiri di ambang pintu. Matanya menyimpan rahasia dan kemarahan yang sulit ditebak. Itu Haris, masa lalu yang datang menghantui. Ratna, suaranya berat dan dingin. Sudah lama, ya. Anissa menggenggam tangan Budi erat-erat, merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Ratna menatap Haris dengan mata penuh keberanian, tapi ada sedikit keraguan yang terselip di balik senyumnya yang tipis. Malam itu, ketiga orang dewasa itu berdiri di ruang tamu yang sempit, bertatap muka dengan bayangan masa lalu yang mungkin akan mengubah segalanya. Sementara di kamar, Dika tidur pulas, tanpa tahu bahwa dunia orang tuanya mulai berguncang. Rahasia apa yang dibawa Haris? Apakah Ratna dan keluarganya mampu menghadapi badai yang datang? Atau akankah semuanya hancur berantakan seperti gelas yang terjatuh dan pecah berkeping-keping? Kisah mereka belum selesai. Malam ini hanyalah awal dari babak baru yang penuh dengan intrik, gairah, dan misteri yang menanti untuk diungkap. Malam itu, hujan deras terus mengguyur kota Cilegon, membasahi jalanan yang sepi dan berkilauan diterpa lampu jalan. Di dalam apartemen mungil itu, ketegangan terasa begitu pekat, seperti udara yang sulit untuk dihirup. Anissa, Budi, dan Ratna berdiri berhadapan dengan sosok Haris yang tampak dingin dan penuh misteri. Jaket kulit hitam yang dikenakannya basah oleh rintik hujan, rambutnya sedikit acak-acakan, dan sorot matanya tajam seperti pisau yang siap menusuk. Sudah lama, Ratna, ucap Haris dengan suara berat, nada yang sulit ditebak antara marah dan penuh dendam.
Kau pikir aku akan membiarkan semua berakhir begitu saja? Ratna mengangkat dagu dengan anggun, namun jelas ada ketegangan tersembunyi di balik tatapannya. Haris, masa lalu itu sudah berlalu. Aku sudah membangun hidup baru, dengan keluarga yang aku cintai. Budi, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya melangkah maju. Tubuhnya tegap meskipun masih ada bekas lelah di wajahnya. Kalau kau punya masalah dengan ibu saya, selesaikan secara baik-baik. Kami bukan orang yang suka ribut, tapi jangan coba-coba ganggu keluarga saya. Haris tersenyum sinis. Keluarga? Itu yang ingin aku hancurkan kalau Ratna tidak menepati janji lama kami. Anissa merasakan napasnya memburu. Ia melangkah lebih dekat ke Budi, memegang tangan suaminya erat, mencoba menjadi penopang di tengah badai yang datang. Ratna menatap Haris dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Suasana semakin tegang ketika suara ketukan pintu terdengar lagi, kali ini lebih kuat dan berulang-ulang. Semua menoleh ke arah pintu. Dika, yang tiba-tiba terbangun dari tidur, menangis pelan. Anissa cepat-cepat menggendong putranya, menenangkan dengan lembut. Budi membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar, mengenakan rompi pengendara motor. Aku di sini atas perintah Haris, katanya singkat sambil melirik ke dalam ruangan. Dia mau bicara serius dengan Ratna dan keluarganya. Ratna menatap pria itu dengan mata dingin, bahwa dia masuk malam itu, apartemen yang sempit berubah menjadi arena pertemuan rahasia antara masa lalu dan masa kini. Haris dan pria kasarnya itu membawa ancaman yang jelas dan menakutkan, namun Ratna, Anissa, dan Budi berdiri bersama, bersatu melawan bayangan gelap yang mengancam keharmonisan keluarga mereka. Di balik tawa dan sentuhan hangat yang pernah mereka bagi, kini ada pertaruhan yang jauh lebih besar. Rahasia lama, janji yang terlupakan, dan konflik yang tak terhindarkan mulai menguak satu persatu. Ketika hujan reda dan fajar mulai menyingsing, sebuah keputusan besar harus diambil. Akankah mereka mampu melewati badai ini bersama, ataukah gelombang masa lalu akan menenggelamkan semua yang telah mereka bangun? Namun, sebelum semuanya jelas, sebuah kotak kecil berwarna merah yang selama ini tersembunyi di balik lemari tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara berderak. Kotak itu terbuka perlahan, memperlihatkan isi yang membuat napas berhenti sejenak, sebuah foto lama, surat berisi ancaman, dan sebuah kunci kecil berkarat. Apa arti kotak itu? Siapa yang meletakkannya di sana? Dan bagaimana hubungannya dengan Haris serta masa lalu Ratna? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang hanya bisa ditemukan di babak berikutnya. Sebuah misteri yang akan menguji kekuatan cinta, kepercayaan, dan keberanian mereka. Di luar, matahari terbit perlahan, menyinari kota Cilegon dengan cahaya baru, tapi di dalam hati mereka, badai belum berlalu.